Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kayla dari kelas 12 Bahasa IPS. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha pemerataan pembangunan desa dan kota di wilayah Papua pada tahun 2020 sampai 2024. Alasan mengapa saya memilih wilayah Papua, karena seperti yang kita tahu, Papua merupakan salah satu daerah yang mengalami ketertinggalan dalam sektor pembangunan. Di antara semua pulau yang ada di Indonesia, hanya Papua yang memiliki akses yang lebih ketertinggalan dibanding daerah lainnya. Oleh karena itu saya memutuskan untuk memilih Papua karena saya penasaran mengenai rencana pemerintah bagaimana uh, pembangunan rencana pembangunan di wilayah Papua pada tahun 2020 dan 2024. Untuk landasan teorinya, saya menggunakan pengertian desa menurut dua ahli, yaitu Suparmini dan Bintarto. Menurut Bintarto dan Suparmini, lalu ada pengertian kota menurut Bintarto dan Suparmini lagi, dan pengertian pembangunan nasional Indonesia menurut kata Sasmita. Lalu, dari itu didapatkan hasil pembahasan. Dalam tahun 2020 sampai 2024, pembangunan wilayah itu akan mencakup 5 prioritas, yaitu yang pertama, pengembangan sektor unggulan. Sektor unggulan ini berarti terdapat 3. Yang pertama, pengembangan komoditas unggulan wilayah Papua yang terdiri dari mineral dan non-mineral, pengembangan sentra produksi pertanian, perkebunan, peternakan di kawasan KPPN, lalu ada pengembangan sentra perikanan di SKPT dan WPP. Lalu yang kedua adalah pengembangan kawasan strategis. Yang pertama pengembangan industri pengolahan, pengembangan destinasi wisata alam, budaya dan sejarah, lalu pembangunan jalan Trans Papua dan jalan akses Kek Sorong dan akses DPP, lalu pengembangan outlet pelabuhan Sorong serta Bandara Biak, lalu pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat, dan udara, terutama pada pelabuhan Sorong, lalu percepatan pembangunan kawasan perbukitan dan pegunungan, 7. Peningkatan kualitas SDM, baik melalui pendidikan ataupun pelatihan kerja, lalu pengembangan 34 SMK di seluruh provinsi di wilayah Papua. Ini adalah contoh petanya tentang rencana kawasan strategis, transportasi, dan telekomunikasi. Lalu rencana ketiga itu pengembangan kawasan perkotaan, baik di kota Jayapura maupun kota Sorong. Tidak lupa untuk menguatkan keterkaitan antara desa dan interaksi antara desa dan kota di wilayah Papua dengan basis ekonomi digital. Poin keempat, pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi. Yang pertama, pemenuhan layanan dasar, pembinaan dan keberpihakan dari kementerian dan lembaga. Ketiga, pemenuhan pelayanan dasar dan tata kelola pada tingkat kecamatan, pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan, lalu ada pengembangan KPPN, revitalisasi kawasan transmigrasi dan penanganan stunting, peningkatan alokasi dan pemberian bansos dan subsidi tepat sasaran melalui program bansos dari pemerintah pusat. Lalu yang kelima, ada penataan kelembagaan dan keuangan daerah. Upayanya antara lain pembangunan SDM pada masyarakat kampung, optimalisasi SDM orang asli Papua pada BUMN atau kementerian lembaga lainnya, lalu penguatan lembaga adat kampung adat perlindungan hak masyarakat adat sesuai dengan undang-undang, lalu pemberdayaan masyarakat adat termasuk lembaga perempuan dan anak, 5. Pengembangan inovasi dan kreativitas Papua Youth Creative Hub, dan yang terakhir pemberdayaan dan pengembangan pengusaha lokal. Seperti ya bisa dilihat ini ada peta proyeksi tentang daya dukung wilayah Papua. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.